orang-orang yang sudah menganggap dirinya tidak ada dengan sebab dia menyaksikan hanya keberadaan Allah di saat dia berjalan. Jadi selama orang itu menganggap bahwa dirinya tidak ada, dia sudah tahu yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala, di saat dia berikhtiar berarti itu sebagai salah satu tanda dia sudah sampai. Laqad azbaghallahu ni'matahu, demi sesungguhnya telah melimpahkan oleh Allah akan nikmat-nikmatnya, alal fariqain, atas dua kelompok ini, yaitu kelompok sairin dan kelompok wasil. Aitu fa'ala ma min dzalika, sekira-kira dia melakukan, artinya Allah perlakukan bersama mereka yang demikian itu, di annahu abqahum ma'ahu. Karena bahwasanya dia Allah yang telah mengabadikan mereka itu bersama Allah. Walam yada'uhum lisiwahu, dan dia tidak meninggalkan mereka buat selain daripada Allah. Al-wasiluna, maka orang-orang yang sudah sampai, fa'ala dzalika bihim, maka Allah melakukan yang demikian itu bersama mereka, tau'an, secara sukarela, minhum, secara sukarela daripada mereka, al-dzalika, daripada iman itu, li syuhudihim lahu bi hadrati qurbihi, li syuhudihim, karena kesaksian mereka. Oh ya, wasabiquna fa'ala dzalika bihim karhan, sedangkan orang-orang yang terus berjalan itu Allah melakukan yang demikian itu dan mereka secara terpaksa. Kalau kita kembali kepada sifat 20 yang artinya muridun itu kan tidak pernah terpaksa. Karena terpaksa itu merupakan sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti terpaksa itu adalah seolah-olah Allah melakukan suatu perbuatan bukan atas dasar kehendaknya, tetapi atas dasar perintah atau kehendak orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mustahil seperti itu. Nah, ketika kita berhadapan dengan as-salikun dan al-wasilun dalam hal ini, seolah-olah orang-orang yang salikun itu melakukan apa yang dia lakukan ini bukan Allah yang terpaksa, tapi mereka yang terpaksa melakukannya. Kenapa mereka lakukan? Karena diwajibkan. Kenapa mereka melakukannya? Karena diiming-imingi pahala. Kenapa mereka melakukannya? Karena diiming-imingi surga. Maka karena dia paksakan dirinya untuk dapat pahala, dapat predikat ketaatan, dapat predikat apa masuk surga, ahli surga, dia paksakan dirinya. Adapun orang-orang wasilun itu, dia lakukan hal itu tau'an. Nah, kata-kata tau'an ini dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan, "Amma yattawa bahwa khairul lahu." Maka artinya dia melakukan dan dia tidak pernah merasakan bahwa jasadnya bergerak untuk melakukan apa yang dia lakukan itu. Tetapi ia melakukan hal itu atas kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Ia sedikit pun tidak berharap apa-apa. Tidak berharap untuk dikatakan menjadi hamba Allah yang taat oleh Allah. Tidak berharap untuk mendapatkan pahala berlimpah dari Allah. Tidak berharap masuk surga dengan perbuatannya itu. Tetapi karena dia meyakini anugerah Allah berupa ketaatan ini saja merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Karena tanpa anugerah dari Allah dia tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu dia mau mencari, dia ingin tambah lagi. Maka ini yang menyebabkan hatinya
sudah tidak mempunyai apa-apa lagi selain daripada Allah. Yang disaksikan pada saat ia ibadah adalah Allah. Sedangkan yang salihun yang dia saksikan pada saat dia beribadah adalah anggotanya. Anggota yang sedang asik berdiri tegak, anggota yang sedang asik rukuk, sujud, lain sebagainya. Itu yang saksikan. Sehingga ketergantungan terhadap tubuhnya yang kuat untuk melakukan hal itu lebih dominan dibanding daripada lepas landasannya daripada kesemua itu hanya pasrah total kepada Allah. Nah, itulah bedanya antara al-wasilun dan as-salihun ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan. Dan bagi Allah lah sujud orang-orang yang ada di langit dan orang-orang yang di bumi, baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Fal wasiluna, maka orang-orang yang sudah sampai itu, Qad'ahum al-zalika, Allah memutuskan mereka daripada yang demikian itu, li syuhudihim lahu, karena kesaksian mereka bagi Allah fi hadrati qurbihi, pada saat kedekatannya. Qala wa man syahadahu lahu yashhadu lahu ma yashhadu ma'hu lam yashhad ma'hu ghairuhu. Wa man syahadahu, siapa saja yang Allah berikan kesaksian terhadapnya, terhadap itu siapa, lam yashhad ma'hu ghairuhu, niscaya orang itu tidak menyaksikan bersama Allah selain daripada Allah. Iz mahalun, karena bahwasanya mustahil, ayyarahu, bahwa dia melihatnya, wa yashhadu ma'hu siwahu, dan ia menyaksikan bersamanya selain daripada dia. Jadi apalagi kalau orang yang sudah menyaksikan sesuatu itu sangat indah, Allah tidak ada tandingan keindahannya, tidak ada tandingan ketampanannya, karena semua selain daripada Allah adalah ciptaan Allah. Kalaupun menurut pandangan kasat mata kita adalah indah, tapi tidak akan bisa menandingi keindahan Allah. Kedua, kita menyaksikan orang yang sangat kita cintai, maka itu menyebabkan kita tidak akan pernah perhatian kepada orang yang tidak kita cintai. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia kasar, mata kasar kita juga seperti itu. Kita menganggap bahwa ada orang yang sangat indah, sangat cantik, sangat tampan kita lihat. Maka ketika kita menyaksikan orang itu berada di hadapan kita, kita akan tak pernah menghiraukan selain daripada yang ada di hadapan kita itu. Walaupun mungkin menurut pandangan orang lain dia lebih pandai, lebih pintar, lebih cantik, lebih tampan, lebih bagus, tetapi tidak akan pernah mendapat ruangan di dalam senar jantung kita untuk menganggap dia ada. Kenapa? Karena yang sangat-sangat kita cintai ada di hadapan kita. Orang-orang yang wasil begitu. Orang-orang yang wasil seperti dia selalu begitu. Dia anak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dirinya pun dia tidak pernah anggap ada, apalagi selain daripada dirinya. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada semacam inilah yang dikatakan pada hakiki, nanti dilihat ada memang pada majazi, pada daripada kaum awam, pada zahidin dan pada arifin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, was-salihuna, sedangkan orang-orang yang berjalan itu, qad'ahum al-zalika, telah memutuskan mereka dari perinduan itu,
ada mutahaqqiqihim bisidqi, ya oleh ketiadaan tahqiq mereka dengan kebenaran, hakikat kebenaran Allah Ta'ala, awil bara'atu minad da'wah, atau yang membuat mereka itu menjadi terputus karena mereka itu bersih daripada tuntutan. Fahum abadan muntahimuna li anfusihim, maka mereka salikun itu selama-lamanya mereka itu adalah muntahimuna li anfusihim fi tawqiyati amalihim, yaitu selalu menganggap diri mereka pada pemeliharaan fi tawqiyati amalihim, pada penyempurnaan amal mereka, wa tasfiyati awalihim, dan pada pembersihan kelakuan mereka. Nah ini itu sebabnya, karena mereka itu belum dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang sungguh-sungguh mengiktikadkan kebenaran hakiki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mereka belum bisa terbebas daripada anggapan yang menganggap dirinya lah yang punya prestasi. Itu belum bisa mereka lepaskan. Bahkan karena terlalu pede terhadap dirinya inilah, dia seolah-olah lupa terhadap daya upaya yang datang dari Allah itu. Ini yang menyebabkannya. Itu yang menyebabkan mereka belum bisa sampai. Qalanah Raja Narajawriyu, telah berkata seorang ulama yang namanya Narajawriyu radhiyallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha daripadanya, min alamati man tawallahu Allahu fi awalihi, min alamati, di antara tanda-tanda man tawallahu Allah, orang-orang yang telah mengarahkan dia oleh Allah Ta'ala fi awalihi, pada kelakuan-kelakuannya, ayyashhadat taksira fi ikhlasihi, bahwa dia menyaksikan ada kekurangan-kekurangan dalam ikhlasnya, ada kekurangan-kekurangan dalam ikhlasnya, wal ghaflata fi azkarihi, dan ada ghaflah dalam zikirnya, ghaflah dalam zikirnya, wa nuqsana fi sidqihi, dan ada kekurangan-kekurangan pada kebenarannya, pada sifat sidiknya, wal futuro, dan adanya juga kejelekan-kejelekan yang pecah-pecah pada saat futur, fi mujahadatihi, pada mujahadahnya, wa qillatal mura'ati fi faqrihi, dan dia merasakan kurang pemeliharaan pada kefakirannya, fatakunu jamu ahwalihi indahu, maka jadilah semua kelakuannya di sisinya itu ghairu mardiyatin, tidak diridai, wa yazdadu faqran ilallahi, dan dia bertambah bergerak kepada Allah Ta'ala fi qasdihi, pada tujuannya, wasairi dan perjalanannya, hatta yafna, sehingga dia betul-betul binasa, an kulli ma dunahu, daripada semua apa yang ada selain daripada Allah. Nah, ini kata daripada Imam An-Narajuri. Jadi beliau mengatakan bahwa apabila seorang itu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera wusul, segera sampai, maka pada saat-saat itu dia menyaksikan dalam ikhlasnya ini ada apa ini? Dia tidak mengakui dirinya ikhlas dan tidak mengakui dirinya ikhlas. Jadi kalau orang kata saya ikhlas memberikan sesuatu kepada Tuhan, saya ikhlas ini, dia tidak ikhlas. Kenapa? Dia sendiri tidak tahu kan hakikat ikhlas pada dirinya. Seperti yang ditanyakan oleh sahabat Abu Bakar, ikhlas itu apa?
Nanti kita tanya Rasulullah. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah apa ikhlas itu? Nanti kita tanya kepada Jibril. Lalu Rasulullah bertanya Jibril. Jibril juga mengatakan nanti kita bertanya kepada Allah. Ketika dia bertanya kepada Allah, maka Jibril mengatakan, ikhlas itulah sirrun baini wa baina abdi. Rahasia antara saya dan antara hamba saya. La ya'riful mukhlasa illa ana. Tidak ada orang yang tahu hamba saya ikhlas atau tidak kecuali saya. Para wali tidak ada yang mengatakan dirinya saya orang ikhlas. Tidak ada. Tapi justru dia mengatakan ada masalah dalam ikhlas saya ini. Begitu juga dalam sifat jujurnya, dia selalu mengatakan saya belum jujur. Pokoknya semua prestasi-prestasi yang dianggap sebagai sifat kebaikan oleh para ulama sufi itu, oleh orang yang diarahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang saleh itulah, semua dianggap tidak sempurna pada dirinya. Kamu sudah bagus ya sholatmu, banyak masalah dalam sholat saya. Padahal kalau kita lihat dari secara kasat mata, dia sudah luar biasa. Banyak pokoknya prestasi yang menurut pandangan mata kita, dia tidak ada kekurangannya. Tapi justru orang yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala unsur itu menganggap itu semua adalah banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Jadi oleh sebab itu, Ibnu Athaillah ini mengajak kita untuk apa? Untuk membersihkan semua apa yang kita lakukan berupa taat ini. Pertama, jangan anggap dia sudah bagus. Yang kedua, jangan anggap datang dari prestasi kita sendiri. Yang ketiga, kalau sudah lakukan, lupakan sudah. Ini salah satu tanda. Jangan suka mengingat kebaikan kita. Karena dengan mengingat kebaikan-kebaikan kita, membuat kita menjadi orang yang menjadi berkurang volume kebaikan kita yang belum kita lakukan. Tapi sesungguhnya orang baik itu katanya orang yang senantiasa mengingat kejelekan-kejelekan. Maka dalam kebaikannya pun diakui bahwa ada kejelekan. Nah ini adalah kata daripada Imam Ar-Rajuli. Wa qala Abu Amrin, dan telah berkata Abu Amrin, Ismail bin Najib, yaitu Abu Amrin ini adalah Ismail bin Najib radhiyallahu ta'ala anhu, la yasifu li ahadin, la yasifu li ahadin kadamun fil ubudiyati. Tidaklah bersih bagi seorang itu suatu tumit dalam sifat ubudiyahnya, hatta takuna af'aluhu indahu kulluha riya'ah, sehingga adalah semua perbuatan yang ada pada dia itu semuanya adalah riya. Wa ahwaluhu kulluha, dan kelakuannya semuanya itu indahu da'awiyun, yaitu semua perbuatan itu merupakan suatu da'awiyun, tuntutan-tuntutan belaka. Jadi artinya apa? Orang itu belum dikatakan dia betul-betul bersih langkah demi langkah yang dilakukan dalam sifat ubudiyahnya, dalam mengakui kemaharajaan Allah dan kemahahambaan dirinya, sehingga dia betul-betul mengakui bahwa dalam dirinya itu ada riya. Jadi walaupun tidak ada misalnya, tapi pengakuannya itu yang perlu. Sebagai tandanya apa? Tandanya dia tawadhu. Sebagai tandanya bahwa dia tidak mengatakan saya sudah bebas ibadah saya daripada riya, saya sudah bebas daripada sum'ah, sudah bebas daripada takabur. Nah, kalau dia akui semacam ini, berarti belum dikatakan bersih langkahnya menuju Allah. Jadi pengakuan ini yang jadi bebaskan daripada pengakuan semacam itu. Walaupun mungkin menurut Allah kita sudah bebas. Yang tidak boleh di sini mengakui itu ya.
Karena apa kalau kita mengakui seolah-olah kita sama pengetahuan kita dengan Allah tentang diri kita. Wa qala Abu Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkata Abu Yazid, mudah-mudahan Allah Ta'ala rela daripadanya, lau syafat li tahlilatun wahidatun, kalau bersih bagiku satu tahlil. Tahlil itu artinya zikir dengan suara besar. Jadi kalau suara kecil bukan tahlil namanya. La ilaha illallah, sehingga semua orang tahu nama tahlil. Seperti pernah kasus para sahabat ketika mengiringi Rasulullah SAW bertemu dengan kelompok para sahabat yang berkumpul, banyak sahabat itu. Lalu dia mengucapkan seperti tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, suara besar. Salah seorang sahabat mengatakan, gila mereka itu menyebut nama Allah besar-besar. Kenapa tidak kecil-kecil saja? Sudah banyak besar lagi. Dibentak sahabat ini Rasulullah, jangan. Kamu kalau mau zikir, zikir lebih daripada itu sehingga orang akan tahu gila. Nah, itulah tahlil. Karena tarbiyah juga dengan tahlil. Jadi Abu Yazid mengatakan, seandainya kalau ada satu tahlil yang saya ucapkan bersih, tidak ada terkontaminasi oleh ujub riya, sumpah dan takabur, kata beliau Abu Yazid ini, ma balaitu ba'da bisyai'in, maka tiadalah aku ini teruji sedang dengan sesuatu. Nah, berarti sudah bebas itu, kita tidak dapat rintangan lagi katanya. Kalau satu daripada tahlil kita itu bebas bersih daripada segala riya, sum'ah dan ujub. Wa ila hadainil maqamaini, dan kepada dua maqam inilah tusyirul hikayatu, memberi isyarat al-hikayat allati turwa anil Wasiti, yang diriwayatkan daripada Imam Al-Wasiti radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha daripadanya. Wa dzalika, dan itu annahu lamma dakhala Naisabura, manakala dia masuk ke Naisabur, sa'ala ashaba Abi Uthman, beliau bertanya kepada sahabat-sahabat Abi Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha daripadanya, bimadza kana ya'murukum syaikhukum, dengan apa memerintahkan akan kalian oleh guru kalian. Jadi beliau ditanya tentang apa sih yang diajarkan kepada kalian oleh guru kalian, yang berupa ajaran perintah apa. Maka mereka berkata, ana ya'muruna bil qiyami ta'at, adalah dia itu memerintah kami untuk terus berbuat taat. Wa ru'yat taksir, dan melihat adanya kekurangan dalam taat itu. Lihat padanya pada taat itu. Faqala, maka lalu dikatakan oleh Imam Al-Wasiti, apa katanya? Faqala amarakum bil majusiyah al-mahdhah. Wah, berarti guru kalian itu menyuruh kalian orang jadi orang majusi semata-mata. Masa saja suruh berbuat taat lalu melihat kekurangan daripada perbuatan taat, itu perbuatan majusi itu, kata daripada beliau. Tapi apa yang dikatakan ini diluruskan dia nanti oleh Ustaz Abu Qasim. Faqala, maka mereka berkata, halla amarakum bil ghibati, mengapa guru kalian itu tidak menyuruh kalian untuk ghibati anha, yaitu supaya kalian menganggap diri kalian gaib daripadanya, bisyuhudi majriha, yaitu dengan menyaksikan perlakuan Allah terhadap kita, terhadap kalian, wa manusiah, dan ciptaan daripada Allah.
Itu kata daripada Abu Al-Wasiti ketika dia mendengarkan jawaban daripada murid-murid daripada Utsman. Tetapi diluruskan dia, qala Ustadzul Abul Qasim Al-Qushairi. Ini Qushairi luar biasa. Qala Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi, berkata Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan murid daripadanya. Ini beliau yang mendekatkan diri kepada Allah dengan syair-syair yang diciptakan mereka sendiri sebagai ekspresi daripada mahabbah dan cintanya kepada Allah. Lalu itu yang dijadikan sebagai bacaan. Karena kalau kita coba itu ziarah ke makam Imam Qushairi, maka yang dibaca pasti kasidah-kasidah yang ditulis oleh beliau. Itu yang dibaca oleh para zairi, baik yang perorangan maupun secara berjamaah. Bagi seolah-olah dia mengekspresikan bahwa sedang berkomunikasi dengan Imam Qushairi. Apa kata beliau? Wa innama aradal wasitiyu, dan hanya saja yang dihendaki oleh Imam Al-Wasiti bihadza, dengan ini, siyanatuhum an makhallil ijab, al-mukhillil ijabi. Dia bermaksud untuk memelihara mereka daripada kecederaan yang diakibatkan oleh ujub. La ta'rijan bi awtanit taksir, bukan berarti naik pada wilayah taksir saja, atau tajwizan li ikhlali, atau dia itu tajwizan melampaui bagi suatu kecederaan, bi adabin minal adabi, daripada dengan suatu adab daripada adab-adab. Jadi berbeda berarti pandangan daripada Imam Al-Wasiti dengan Imam Al-Qushairi dalam menilai makna daripada taksir dalam amal, atau daripada apa yang diperintahkan oleh oleh Abu Amrin itu, oleh Abu Utsman kepada muridnya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan daripada Al-Wasiti dengan Abu Utsman juga sekaligus. Nah, maksud daripada Abu Utsman mengajar muridnya seperti itu bukan untuk mengetekatkan bahwa perbuatan-perbuatan baiknya itu sunyi daripada taksir, tetapi kebaikan-kebaikan ini harus diyakini banyak taksir. Nah, lalu apa maksud daripada Abu Utsman itu? Ternyata menurut anggapan daripada Abu Qushairi, Imam Al-Qushairi, adalah maksud daripada Abu Utsman mengajarkan murid-muridnya seperti itu supaya dia tidak didatangi sedikit pun oleh sifat ujub, supaya dia tidak cederai daripada sifat ujub. Oleh sifat ujub itu akan amalnya. Karena dengan mengakui bahwa semua ini adalah ada kekurangan-kekurangannya, maka berarti dia akan selalu memiliki sifat yang jauh daripada sifat ujub. Pernah pada satu kasus anak seorang wali ini disuruh dia untuk mencari seorang wali yang menjadi gurunya. Terkenal memang wali itu, dan pada umumnya kan wali itu seringkali tinggalnya di lereng gunung, di pinggir kali, di jurang-jurang. Akhirnya dia betul-betul cari, sehingga bertemulah dengan sang wali yang disuruh oleh orang tua untuk mencarinya. Ternyata kok berbeda kenyataannya dengan yang dikasih tahu oleh orang tua saya. Di mana ada perbedaannya? Memang sih dia rajin sholat,
dia lagi sholat, wiridnya sampai tengah malam. Kok tiba-tiba di tengah malam dia keluar daripada mihrabnya, diikuti oleh sang putra wali ini yang menjadi gurunya itu. Terus diikuti, ternyata si wali yang menjadi gurunya itu datang ke sebuah warung remang-remang di mana di situ banyak laki-laki yang minum kopi, minum segalanya. Di situ dia duduk sampai mendekati waktu subuh. Si wali ini akhirnya, ayo kita pulang. Diajak murid barunya itu untuk pulang. Ketika sampai di kali, ternyata air kali itu banjir. Ayo kita, kata si wali ini, tak bisa. Akhirnya, kamu ini menghambat perjalanan saja, nanti terlambat sampai di rumah. Jalan terus. Itu si wali ini dari atas kali, atas air kali itu. Sementara si murid baru ini dia buka pakaiannya untuk berenang. Sementara si wali sudah sampai di rumah, lakukan salat subuh. Kemudian yang paling aneh, di kening si guru wali ini adalah tertulis ada min ahlinar. Di kening ini ada min ahlinar. Ini adalah daripada calon penghuni neraka. Nah, itu yang disaksikan oleh murid baru yang mengatakan dirinya sebagai murid baru itu. Akhirnya betul, sesampai di rumah, di mana kau sholat subuh tadi? Pertama, kau harus yakin bahwa hak prerogatif Allah yang masukkan hambanya ke dalam surga ataupun dalam neraka. Ini tanda di dalam kening saya ini juga diciptakan oleh Allah. Tapi saya tidak pernah risau melihat dia. Semua orang tahu ini. Ada min ahlinar. Yang kedua, kenapa saya berkumpul dengan orang-orang semacam itu? Kelihatannya kan sangat-sangat jahat. Tapi ingat, mereka itu orang-orang susah. Orang-orang yang susah penghidupannya. Orang susah itu sedikit pun tidak akan ada yang ujub, tidak akan ada yang takabur. Orang-orang susah. Apalagi pedagang-pedagang itu, orang-orang yang susah itu. Maka tidak ada ujub, riya, sum'ah, apalagi takabur dalam dirinya. Saya datang ke tempat itu adalah untuk senantiasa melestarikan sifat susahnya itu supaya dia tidak menjadi orang yang ujub. Nah sekarang terserah kamu, apakah kamu akan tetap tinggal di padepokan ahli neraka ini atau gimana pilihan kamu? Akhirnya dia tinggal di situ sampai tuntas pelajarannya. Nah ini menunjukkan bahwa gambaran seperti inilah juga perjalanan para wali yang banyak diceritakan dalam kitab ini. Memang kalau kita tilik dari kacamata syariah sangat-sangat jauh berbeda dengan kenyataan syariah. Tetapi mereka seringkali menyembunyikan syariahnya itu dengan perilaku-perilaku semacam itu supaya jangan ada yang mencintai dia selain kepada Allah. Seperti yang kita katakan pada pelajaran-pelajaran terdahulu. Allah sengaja menampakkan hamba yang sangat dicintainya itu terbungkus oleh busana-busana kejahatan supaya jangan ada orang lain yang mencintai dia selain daripada Allah. Hanya Allah yang mencintai dia, karena dia Allah saja yang tahu. Yang tahu bahwa orang ini sebenarnya orang yang patut dicintai oleh semua makhluk, oleh semua orang. Tapi karena Allah cemburu pada makhluk, maka diperlihatkanlah hamba yang dicintainya itu dengan penglihatan yang sangat jelek di pandangan orang lain. Akhirnya orang ini kayak orang yang malah rupa, yang tadinya memang hakikatnya orang yang sangat tampan, tetapi dia
selimuti dirinya dan selimut yang sangat-sangat jelek, sehingga tidak ada satupun orang yang senang kepada dia. Nah, itulah orang yang paling tinggi tingkat kewaliannya. Tidak ada satupun orang yang karena dia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran-gambaran daripada apa yang digambarkan oleh Ibnu Athaillah. Qala ma basaqat absharu dhullin illa ala bidri tam'in. Ma basaqat, tidaklah berpanjang-panjang, tidaklah menjadi panjang absharu dhullin, ranting-ranting atau dahan-dahan kehinaan, illa ala bidri tam'in, kecuali atas benih-benih ketamaan. Ini kalimat singkat ini oleh pensyarah mensyarahkannya begitu banyak. Begitu juga nanti ada kalimat-kalimat singkat, makalah-makalah singkat. Artinya al-busuku akulu. Arti al-busuk itu artinya panjang. Seperti basaqatin nakhlatu busukan, telah menjadi panjang atau tinggi itu pohon kurma sebagaimana ketinggiannya. Idza talat, apabila dia tinggi, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, wan nasru basiqatun wal agsanu jam'uzni. Wal nasru basiqatun, dan pohon-pohon kurma yang paling tinggi-tinggi. Wal aksanu, lalu aksan itu jam gusnin, jama daripada gusnin. Gusnin itu dahan atau ranting. Wa huwa ma tasha'aba an sauti syajari, yaitu adalah apa yang bercabang-cabang daripada ketiak-ketiak pohon. Artinya dahan-dahan pohon itu secara zahir daripada gusnin. Wa yujma'u aidan ala gusunin. Kalimat gassan itu, aksan itu dijamakkan juga atas gusul, karena jamak taksir ini kan banyak. Jamak taksir lil qillah, jamak taksir lil kasrah itu mempunyai segat yang sangat banyak, yang sering terjebak para ahli pelajar nahwu, sehingga mereka kadang-kadang bersumpah, saya tidak akan pernah nikah kalau saya tidak bisa memecahkan misteri daripada jamak taksir. Itu makanya itu Ustaz Muzad nulis kitab adalah ulama-ulama jomblo. Ulama-ulama jomblo ini banyak dari kalangan nahwu, karena banyak yang bersumpah seperti itu. Wallahi la atazawwaju hatta ubriza ma istatara fi taksir. Demi Allah, saya tidak akan pernah mau nikah kecuali saya dapat memecahkan misteri daripada jamak taksir. Mungkin misterinya itu bukan dari segi bahasanya saja, tapi dari segi tasawufnya. Hanya di matan jurnya ada matan jurnya yang dikaji dari segi tasawuf itu. Artinya juga oleh Ustaz Taufikur Rahman itu dikaji dari segi tasawufnya. Karena hakikatnya ilmu nahwu ini adalah merupakan teori kehidupan. Teori kehidupan. Supaya apa? Supaya jangan sampai manusia ini menjadi majzum, tetapi harus dia jadi marfu, nasab, jazam. Jangan sampai itu. Jadi itu adalah merupakan satu isyarat. Maka jamak taksir ini baik dari qillah maupun dari kasrah mempunyai segat yang cukup banyak. Yang kasrah itu memang disebutkan dalam Alfiyah hampir hanya sedikit dia. Kemudian kalau kasrah ini kan dari 10 sampai tidak terbatas. Kalau yang qillah itu dari 3 sampai 10. Nah, sehingga nanti kadang-kadang ada yang menurut, yang kiasi. Jadi kok begini. Misalnya seperti arti gusnul, bisa menjadi agsanul, bisa menjadi agsinah. Menjadi agsinah. Kemudian menjadi gusul. Dulu
Al-Maqulah Tanjur Jalaluddin. Kalau dia baca doa angkasa itu pasti dia mengatakan Al-Sam, tidak mengatakan Al-Sinah. Pasti dia mengatakan Al-Sam. Karena memang itu salah satu daripada bentuk daripada salat jamak taksir. Sangat mempengaruhi adalah dari asal sulasinya, ada kan isim yang sulasi, rubai, kemudian humasi sampai subai.